jumpa lagi di channel kita. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita mau mereview kembali teman-teman. Baru saja kita kedatangan produk dari mikrofon wireless Paslab Heritage Series. Nah ini menjadi produk yang paling familiar di Paslab. Dan sekarang produk ini menjadi barang paling laris di mikrofon wireless produk dari Paslab. Makanya di sini kita selalu datangkan. Ini baru datang tadi pagi dan langsung mau kita review. Kenapa Mas? Karena mikrofon wireless Paslab yang tipe Heritage ini selain menggunakan sistem True Diversity, menurut saya responnya yang paling flat di antara produk-produk Paslab yang lain. Oke ya, ini di antara produk Paslab yang lain saya paling merekomendasikan produk yang Heritage Series. Karena apa? Yang pertama karena respon frekuensi, yang kedua bahannya benar-benar bisa diandalkan untuk kelas profesional, rental maupun teman-teman artis yang pengen punya mikrofon wireless. Nah, di sini teman-teman sudah saya siapkan Paslab Heritage Series menggunakan sistem True Diversity. Apa tuh Mas True Diversity? Antenanya dua. Jadi ada dua kali pemancar lah ibaratnya. Jadi ada dua kali pemancar. Jadi satu mic ini ada dua pemancar yang menerima dan juga mengirimkan. Jadi otomatis apa? Kalau semuanya semisal yang ini kena gangguan, otomatis yang ini masih oke. Begitupun kalau yang ini terkena gangguan, yang ini masih oke. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerjanya True Diversity di dalam mikrofon wireless. Dan hati-hati ya, sekarang banyak mikrofon wireless dengan mungkin harga 1 jutaan yang menggunakan sistem 4 antena. Namun tidak menggunakan sistem True Diversity. Jadi intinya sebenarnya antenanya satu. Antenanya cuma satu. Contohnya yang primary di sini. Lah, di sini bukan kok sekunderinya, tapi yang di sini hanyalah sebagai paralel anten. Jadi antenanya band keto 4 dikasih anten 2. Jadi antenanya bahasanya kasar, mesinnya per channel ini cuma satu mesinnya. Bukan dua. Nah, jadi di sini juga harus hati-hati ya tentang mikrofon wireless antenanya 4. Jadi antena 4 ini harus benar-benar kita lihat apakah 4 ini benar-benar fungsi semuanya atau cuman yang fungsi 2, yang satunya cuman ngikut. Jadi kalau yang fungsi 2, yang ini biasanya cuman ngikut, jadi cuman di jumper. Nah, kabelnya seperti itu. Jadi harus hati-hati untuk sistem True Diversity teman-teman. Oke. Ini ya produk dari Paslab Heritage Series menggunakan sistem True Diversity. Langsung saja kita buka dulu, kita unboxing dulu, bantu saya unboxing dan nanti kita lihat bagaimanakah isi daripada Paslab Heritage Series ya. Harganya ini teman-teman, harganya sudah ditempeli ya ternyata 4.999.000 atau 5 juta kembali 1.000. Mas, harganya mahal, murah, ini isinya 2 loh ya. Mungkin teman-teman sudah tahu mikrofon wireless brand lain mungkin ada yang 10 juta satu. Ini cuma 5 juta isi 2, tapi sudah menggunakan sistem True Diversity. Suaranya nanti bisa kita adu dengan brand-brand yang lebih mungkin lebih familiar. Oke ya, di sini juga sudah dapat hardcase untuk hardcase-nya. Nah, ini. Jadi sudah dapat hardcase seperti ini dan juga sudah dapat pelindung sementara ya, pelindung sementara. Namanya apa ini? Bubble wrap. Oke ya, di sini ada tulisannya Paslab Microphone Wireless Heritage. Nah, langsung kita buka. Pelan-pelan kita buka dulu, kita unboxing dulu apa saja isinya. Nah, yang pertama kita temukan adalah yang pasti receivernya. Gak ada receivernya ya orang nyala teman-teman. Tadi pagi saya juga sudah mereview produk Paslab ya, yang wireless in-ear monitor. Wireless in-ear monitor sebenarnya sistemnya kayak mikrofon wireless, cuman bedanya transmitternya yang malah masuk ke mixer. Jadi receivernya yang ada di body pack. Nah itu, jadi sama-sama sistem wireless tapi bedanya buat mic sama buat in-ear monitor. Jadi buat monitor telinga sama buat mic bedanya itu teman-teman. Ini ya, di sini ada pelindungnya seperti ini. Oke, terus ini mic-nya. Ini mic satunya. Awas hati-hati Mas Alfian, jangan sampai jatuh. Ini mic satunya ya, jadi nanti mikrofonnya 2 seperti ini. Kita tadi sudah beli toh, Hasan sudah beli tadi. Terus di sini antenanya ada 4. Ini saya keluarkan dulu ya, saya taruh di atas mixer. Oke, pelan-pelan, karena mixernya juga baru. Oke, nah di sini teman-teman. Nah, di sini ada adaptornya. Jadi digunakan untuk menyalakan pastinya ada adaptornya ya. Nah, ini adaptornya. Oke, kita tutup dulu. Oke ya, sekarang kita naikkan ke sini receivernya. Nah, ini receivernya. Nah, teman-teman bisa lihat ya,
receivernya bener-bener ini bahannya bukan plastik. Jadi ini bahasanya apa? Kupinge nek wong Jawa. Ini bukan plastik ya, ini bahannya besi. Ini. Jadi ini bukan plastik. Kalau yang tipe di bawahnya ini plastik. Dan di sini teman-teman ada 2 layar, ada navigasi pengaturan, menu, terus ini ada monitornya juga. Monitornya nanti bisa dipilih yang A atau yang B. Nah, monitor di sini fungsinya buat apa, Mas? Misal teman-teman nanti kelas profesional contohnya yang menggunakan sistem artis biasanya pengen mengambil rekaman aslinya bisa ngambil dari sini. Jadi suara aslinya Mas pas nyanyi itu live mau rekam bisa ngambil dari sini. Atau kalau artisnya mau pakai ear monitor yang diambil dari mic-nya langsung nanti bisa juga ngambil dari sini teman-teman. Jadi ini ada yang buat headphone, buat monitor. Terus di sini ya, di belakang sudah seperti yang saya contohkan tadi bahwa ini menggunakan sistem True Diversity. Jadi antenanya nanti yang bagian A ada antena 1, antena 2. Dan di sini fungsi semuanya teman-teman ya. Di sini fungsi semuanya. Ini yang antena 1. Oke, ini yang antena 2. Ini antena 2. Oke, ini antena 1, antena 2. Sidoyan COD-mu. Jam berapa? Oh ya, ini antena 3. Ini antena 3, ini yang buat out apa A semua tulisannya. Oh ya, out A semua ya. AB biasanya. Antena 3, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau yang model seperti ini kan kalau yang model seperti ini nanti teman-teman bisa kita wolak-walik. Nah, frekuensi ini bisa dipindah-pindah. Jadi mau yang A ditaruh yang B, mau yang B ditaruh yang B, ini juga bisa, bebas ya. Kalau mikrofon model seperti ini bisa teman-teman. Oke. Nah, jadi mau yang satu ditaruh sini, satu taruh sini, kebalikannya ini taruh sini juga bisa. Oke, nah sekarang kita hadapkan ke depan lagi. Adaptornya Mas. Nah, adaptornya seperti ini. Adaptornya berapa volt ini? Adaptornya yang tipe 12 volt. 12 volt. Ya. Oke, sekarang kita nyalakan untuk receivernya. Nah, ini UHF, frekuensi sudah UHF bukan VHF ya. Nah, jadi yang ini channel A, yang ini channel B. Dianggap mana ya teman-teman ya? Ini channel A, ini channel B. Di sini juga ada, ini channel A, channel B. Nah, di sini yang kita lihat dari yang paling kiri ya, apa aja? Nah, yang pertama di sini teman-teman, ini adalah bagian headphone. Fungsinya, jadi kalau teman-teman nanti pengen menggunakan headphone, contohnya tinggu artisnya atau tinggu diambil rekamannya, bisa ngambil dari sini. Kalau klik berarti ini channel A, kalau diklik merah berarti channel B. Jadi kalau yang red ini yang warna merah ini bagian yang B, yang warna hijau ini bagian yang A. Jadi mau ngambil dari mana bisa teman-teman atur di sini. Ini ada selektornya. Jadi ini bisa yang A, bisa yang B. Yang kedua, teman-teman nanti bisa melakukan pengaturan diantaranya. Kalau kita klik di sini teman-teman bisa ngatur volume nih, dB nih, mau dibuat berapa dB. Ini maksimal 30 dB. Kalau saran saya dibuat 25 dB ya. Terus yang kedua, klik lagi. Nah, yang di sini teman-teman bisa pindah frekuensi. Kalau semisal saya pengen di channel nomor 16, klik, lalu teman-teman klik scan di mic-nya Mas. Nah, ini mic-nya kita ambil satu ya. Nih, kita kasih baterai dulu. Nah, baterainya naruhnya di sini teman-teman ya. Naruh baterainya di sini. Baterainya kita taruh dulu, kita kasih baterai dulu. Pelan-pelan ya. Di sini soalnya untuk tempat baterainya lumayan kuat banget karena memang kalau pas lab kayak gini ya. Jadi dia pun tempat baterainya pun sangat kuat banget. Jadi tidak mudah lepas dan juga aman nanti. Di sini ya ada tulisannya pas lab model heritage, ada serial numbernya juga, frekuensi 620 sampai dengan 691 MHz. Oke ya, sekarang kita scan. Nyalakan ini tombolnya yang bawah. Nah, ini teman-teman. Bahannya dibahas dulu. Ini bahannya besi ya. Ini. Krungu ya. Ini besi bahannya. Ini besi. Ininya besi juga. Oh, bawahnya besi juga ini. Kalau yang plastik yang ini plastik ya.
Oh, besi juga ini. Ini full besi ya, teman-teman. Ini full besi teman-teman. Oke, tes. Nah, ini baterainya habis tapi ya. Dipasangi baterai tapi baterai habis. Ini saya sudah di channel. Ini semisal mic saya kan di channel B. Mau saya pindah ke sini, tadi kan frekuensi ini sudah tak pindah ke ini ya, 659,800. Sekarang kita klik scan dulu. Inframerah, oh ini jeruk. Oh ini inframerah ya teman-teman. Ini gini. Diklik scan. Nah, ini inframerahnya, ini inframerahnya. Didekatkan seperti ini. Nah, ini kalau connect nanti di sini ya ada RXTK. Nah, lepas lagi baterainya habis. Baterainya habis teman-teman. Kalau baterai biasanya kalau True Diversity agak boros, tapi ya enggak banget ya. Jadi dibandingkan yang single antena biasanya lebih boros yang dua antena. Oke. Nah, kita kasih baterai baru. Oke. Kita nyalakan lagi. Oke. Nah, ini sudah baterainya 3. Tes ini sudah pindah ke sini. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi bisa kita ubah frekuensinya. Caranya diklik bagian channel dipindah. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat seberapa kuat signal yang kita inginkan dari receiver. Jadi receiver ini bisa diatur ya. Kalau teman-teman nanti nggak pengen terlalu lebar, diatur segini. Fungsinya buat apa? Kalau dibuat paling minimum, otomatis signalnya tidak akan terlalu jauh. Mungkin jaraknya 30 meter atau sampai dengan 40 meter dia sudah disconnect. Lah, fungsinya apa? Kalau teman-teman tempatnya sempit, agar tidak frekuensinya kemana-mana. Karena apa? Ini lumayan bahaya ya. Kalau kita nyalakan, semisal powernya, ibaratnya power ya. Powernya kita maksimalkan seperti ini, otomatis jangkauannya kan sangat jauh. Karena mikrofon ini bisa tembus sampai dengan di 150 meter. Nah, bayangkan kalau seumpamanya teman-teman dalam acara gedungnya cuman ukuran 10 kali 20 atau 10 kali 30 katakanlah seperti atau 15 kali 15. Nah, di situ teman-teman nggak perlu membuat signalnya ini terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat, receivernya ini terlalu sampai kemana-mana. Efeknya apa mas? Nanti kalau ada mic yang sama frekuensinya bisa masuk sini. Yang kedua kalau micnya nanti crash bisa, teman-teman mungkin mas live aku mas, kok ada suaranya sek. Nah itu. Padahal awalnya enggak. Karena apa? Ada frekuensi yang masuk. Kebetulan teman-teman di hotel itu ada tempat ballroom ya mungkin meeting roomnya ada 8. Teman-teman posisi di nomor 1. Awalnya enak, baru mulai jam 8. Jam 9 mulai keres. Ternyata apa? Di ruangan sebelah ada yang menggunakan mic dengan frekuensi yang sama. Jadi mengganggu. Jadi di sini teman-teman bisa atur di sini. Nah, kalau dibuat kecil berarti nanti dibuat minimal, berarti teman-teman atau dibuat maksimal atau tengah-tengah saja. Jadi kalau saya biasanya tergantung ruangan. Nek ruangannya lebar banget, hotelnya ballroom besar kita buat maksimal. Nek hotelnya kecil ataupun di dalam ruangan yang kecil kita buat seminimal mungkin saja. Jadi powernya bisa diatur di sini teman-teman. Oke ya. Terus apa lagi ya? Wis itu ya pengaturannya. Jadi ada frekuensi, terus ada volume, terus ada kekuatan daripada si signal hertz pasrap hertz ini bisa diatur juga. Yang channel B juga sama. Kalau ini pengen dipindah ke sini caranya gampang, tinggal diklik scan lalu dihadapkan ke sini. Emang nggonen yang kene iso ora lara dibuka. Oh, nggak bisa. Ternyata harus dibuka ya kalau nyekan, harus dihadapkan sama inframerahnya di sini. Oke, otomatis nanti akan pindah ke B teman-teman. Ya ini pindah ke B toh yang A hilang. Nah, jadi ini signalnya tergantung mau kita taruh di mana. Mic ini mau ditaruh di mana? Di A bisa, di B bisa. Oke, sekarang kita ke karakter suara teman-teman. Saya pasang di B ya. Ini saya punya mixer Midas M32 Live. Di sini akan saya pasang, ambil di channel B. Saya inputkan di input nomor 2 mixer saya. Ini monitornya, harus nyala monitor ini. Oh belum. Monitornya ini saya menggunakan produk dari JBL Ion 715. Ini saya ngambil dari mainan LR. Ya bener toh? Ya. Sekarang saya nyalakan, klik power. Nah ini. Yang pengen punya JBL Ion 715 kita ready ya. Sepasang ada, beli satuan bisa. Ini produk yang paling tak andalin kalau digunakan untuk monitoran
versi kecil ini. SPL-nya ya lumayan tinggi, flatnya lumayan bagus. Oke, ini posisi saya sudah di channel nomor 2 tadi ya di mixer saya. Oke, sekarang kita atur ya nomor 2 ya. Mix saya mana ya? Nah ini mix saya tes. Nah ini sudah masuk ke mixer saya. Buat apa ya? Cuma satu butuhnya. Cek. Nah tes. Oh efeknya nyala. Cek tes. Oh efeknya enak tenan mixer. Efeknya tak matikan ya teman-teman. Tak matikan, maaf ya, biar nggak ganggu ya. Oke, di sini saya atur dulu di bagian volumenya mic yang B. Saya buat 25 plus 25. Gainnya masih sangat lemah. Ini saya klik gain, kita naikkan tes sampai dengan di, kalau Midas ini sebenarnya enaknya biasanya, tapi tergantung inputnya ya, di atas 20 dB plusnya. Ini karakternya, nah ini mulai keluar. Ini ya, tes 1 2. Main LR-nya diturun dikit. Oke, tes. Oke, tekan tombol solo jangan lupa. Nah, di solo nanti kan kelihatan. Kalau orangnya di situ biasanya enak. Biasanya teman-teman kayak gitu sih. Tapi kalau mau dinaikkan juga bisa ini. Oke. Nah, headroomnya kita kurangi. He biar ada agak ada headroom yang masih cukup ya. Oke, tes agar masih ada ruangan ya. Tes 1 2 tes. Dicoba. Oke, aman segini. Nah ini tanpa efek, suaranya karakter daripada Pasrap Heritage Series. Lampunya sing kuwi mas. Nah ini belum nyala. Oke, biar kelihatan. Oke, 1 2. Di monitor JBL tidak feedback sama sekali dengan saya. Ini jaraknya saya sekitar, kalau pas di depan ini 1,5 meter. Ini 1,5 meter ya. Kalau ini 1 meter, 1 meter. Oke, ini nggak feedback sama sekali. Hahaha. Karena monitornya ya enak, mikrofonnya enak. Ini flat tanpa di EQ, ini flat. Nah flat. Di sini ya orang mungkinan EQ ini ya, ini gak ada EQ-nya, flat. Ini flat. Ini flat ya, tanpa EQ. Main LR-nya tanpa EQ. Ini main LR. Inputnya ini nomor 2 tadi, tanpa EQ sama sekali. Tes gak feedback belas sih. Oke. Ini padahal inputnya headroom-nya tadi sudah kita cari sampai dengan bisa dibilang maksimal ya. Nah, meskipun masih ada ruangan dikit ya kalau dinaikkan lagi gainnya. Hai. Enggak 19 meskipun SPL-nya tinggi. Hai, ini sampai 0 dB ya. Hai. Ini sampai peak ini. Hai, karena saya teriak dekat dengan mikrofon. Hai. Nah, sebenarnya yang membedakan mikrofon murah sama mahal itu salah satunya itu teman-teman. Jadi meskipun kena peak, bahasannya orang Jawa kena merah. Meskipun ini kena merah, kena maksimal, kena peak, tapi di speaker itu tidak over dan suaranya masih tetap bagus. Itulah kenapa mikrofon yang mahal itu salah satunya istimewanya itu. Jadi mikrofon yang mahal itu selain flat, nah selain flat yang dihasilkan, tapi juga adalah berapa dB dia terkena suara, dia aman. Jadi maksimum ada ketentuannya, dia bisa menerima suara maksimum berapa dB. Kalau teman-teman nanti dB-nya lemah, dB-nya rendah, kalau kita buat teriak maksimal dia akan sember atau lek wong Jawa namanya pecah. Suaranya pecah. Nah itu karena mikrofonnya over, jadi sudah melampaui kapasitas kemampuan dari mikrofon. Jadi mic ini ada kemampuannya. Kalau loud speaker ini kemampuannya nek di banter sepiro banternya maksimum distorsi. Kalau mikrofon sama. Beda nih kalau mikrofon seberapa kita teriaki dia kemampuannya seberapa kuat dia menerima. Oke? Makanya mikrofon ini bisa dibilang alat yang sensitif. Kalau jatuh dia mudah rusak karena ya itu tadi. Jadi mikrofon kalau bisa jangan jatuh ya. Ini buat teman-teman juga, apalagi dibanting. Biasanya kalau ada yang nyanyi emosi dibanting seperti itu, kalau saya jangan sampai. Hasilnya kalau masalah flatnya ini teman-teman nggak perlu raguan lagi. B. Ini di frekuensi ini B, ini sekitar 150-an ya. 150-annya di sini. B. Ini sampai mixer saya kena merah pun dia aman. B low. B ini suara lo nya B. Nah ini lo nya jos
sudah di-cut dari pabrik di frekuensi sekitar 40-50, tapi jos, responnya bagus. Karena suara vokal nek dibunyikan sampai dengan di bawah 40 suaranya bek bek bek. Jadi di speaker nanti bek 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 kayak gitu. Kalau posisi midnya, ini midnya A, ini frekuensi 1 kilo sampai dengan 2 kilo A. Jadi nih teman-teman mic-nya 2 kilo ini turun, ini biasanya kalau dibuat teriak kurang lantang. Nah ini suara A itu ini teman-teman. Maksimalnya di sini. Nah ini kalau B ini B I, kalau I nih gini nah ini saya tapi ngeluh. Ini beda suara, beda orang beda ya. Nah kalau S baru di high, bahasanya nyes nek wong Jawa. S itu tempatnya di sini, frekuensi sekitar 6 kilo ke atas sampai dengan di 20 kilo. Nah iso sampai 20 kilo jos iki mulutnya. Nah ini ya, ini sekitar sampai dengan di 16 sampai 17 kilo. Nah itu. Jadi suara high itu kalau teman-teman ngeses atau ngomong nah itu suara high. Jadi kalau suara manusia ini biasanya kalau ngantek kalau ngomong S itu paling 10 kilo, 10 kilo sampai dengan di 12 kilo ya. Tapi kalau kita sudah nah ini nah itu frekuensi high-nya muncul. Tapi kalau suara manusia seperti kita ini paling ya sampai dengan di itu maksimal 15-16 kilo. Kalau simbal, nah kalau simbalnya sing dulu Mas. Ces ning drum ning ngono kae simbal. Terus hi hat. Nah, ngono kae mungkin bisa di atas 15 kilo. Jadi frekuensi biasanya kalau high ini ya yang mainkan ya suara S kita kalau dikasih efek atau suara dari simbal seperti itu ya. Oke, sekarang kalau efek saya nyalakan ya, ini efeknya sudah saya setting juga. Jig, slow, tes. Efekku ternyata ces. Tes. Nah, nanti bisa di EQ juga. Di EQ di sini bisa. Ini efeknya bisa di EQ juga ya, teman-teman. Tes di se. Nah, ben gak feedback. Tes di. Kalau pengen diambil low-nya aja, kayak ini diturun lagi. Pengen diambil high-nya aja, tes. Frekuensinya kita persempit. Tes di. Nah, pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya sudah dengarkan suara saya. Nah, biasanya kalau orang di daerah Jawa Timuran senangannya enak begini. Oke ya. Pokoknya kalau mic-nya respon, tunggu apapun respon teman-teman. Jig se, low jig se, is hi a. Kalau mau di EQ lagi masih bisa. Kita EQ bagian low mid-nya kita turunin lagi. Low mid-nya kita turunin lagi, bandwidth-nya kita lebarkan lagi. Jig. Dan tipis bagian. Oke ya, bagian sini biar tipis. Tipis. Wah, malah mainan efek ini. Oke, jadi efek vokal itu sebenarnya adalah efek suara yang kita gunakan, yang kita mainkan. Jadi kalau kita nyanyi dikasih efek berarti suara kita dikasih pantulan. Sebenarnya seperti itu. Apakah efek perlu? Perlu kalau buat nyanyi. Tapi kalau buat rapat kayaknya nggak perlu ya. Kalau buat rapat mending kalau saya seperti ini. Kalau rapat malah justru jangan banyak latensi yang membuat orang gak nyaman. Oke ya, jadi seperti itu. Kalau dikasih delay, dikasih reverb itu tujuannya biasanya biar kalau yang nyanyi suaranya tambah sahdu lah. Kita mainkan, kita kasih irama-irama di belakangnya. Intinya sebagai ganti backing vokal juga lah, bisa seperti itu ya. Jadi efek delay biasanya bisa juga dijadikan sebagai backing vokal. Oke, terima kasih ya buat teman-teman sudah kita reviewkan hari ini, spesial buat kawan-kawanku semuanya. Yang nyari mikrofon wireless kelas profesional adalah Plus Lab Headset Series.
Salah satu seri tertinggi juga produk dari Paslab, microphone wireless yang dimana ini bisa kita teman-teman andalkan. Kita semuanya saya hanya bisa menyarankan, entah teman-teman nanti mau pilih yang ini, pilih ADACT atau pilih yang lain, kita juga ready ya. Tapi yang jelas Paslab Heritage ini menjadi produk yang paling bisa diandalkan, khususnya untuk microphone wireless yang kelas harga 5 jutaan dan sudah dapat 2 unit. Terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya produknya langsung aja bisa buat tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa.